Hey yo guys, Willy di sini dan selamat datang di Tombol Start Media. Hari ini kita bakal review sebuah game yang didevelop oleh developer game indie asal Batu. Nama studionya Algorox. Judul gamenya Mini Tank Mayhem. Jujur, awal-awal mendengar nama Mini Tank Mayhem, ini kepikiran kayak, ini apakah game first person shooter atau third person shooter lagi nih ya kan? Karena kalau kita tahu beberapa game yang ada nama-nama tanknya, ya itu isinya kan tembak-tembakan tuh. Tapi ternyata game ini adalah permainan tower defense. Buat lo yang nggak tahu tower defense itu apa, itu adalah game yang dia itu tugas kita menghalau musuh-musuh atau monster-monster supaya jangan sampai masuk ke dalam base kita dengan cara kita mengatur strategi menaruh tower-tower untuk menghalanginya, begitu ya. Nah, dengan konsep yang cukup unik ini, kemudian saya pun mencoba permainannya ya. Dari menu sebetulnya ini cukup lengkap ya, seperti game-game pada umumnya. Ada pilihan untuk new game, settings, kemudian juga ada kompendium, di mana di kompendium ini itu kita bisa ngelihat kayak kartu apa aja yang udah kita dapat gitu ya. Kemudian juga sudah mendapatkan power ups atau juga apa sih sebutannya artifacts di sini ya, artifacts apa aja. Kemudian juga monster-monster apa aja yang sudah kita dapatkan gitu ya. Dalam permainannya sendiri, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tower defense pada umumnya. Tugasnya sama, kita menghalangi musuh supaya jangan sampai masuk ke base kita. Yang menjadi pembeda nih setelah saya memainkannya adalah, ketika kita memainkan tower defense yang lain, itu untuk mengupgrade sebuah tower, biasanya kita memerlukan koin ataupun juga energi. Kemudian kita klik towernya, dan kita langsung upgrade di sana. Tapi di sini, itu untuk mendapatkan buff atau upgrade-nya tadi, itu kita bisa menggunakan yang namanya itu parts gitu ya. Jadi ada parts-parts yang bentuknya itu kartu, kemudian tinggal kita drag and drop saja ke masing-masing tower tadi. Jadi upgrade-nya kita nggak perlu ngumpulin koin lagi gitu. Kemudian juga ketika kita menggunakan quick time card gitu ya, quick time effect kartu gitu, itu juga kita menggunakan batasannya energi gitu. Nah, jadi yang menjadi tantangannya di sini adalah bagaimana kita memanage dengan energi yang terbatas, bagaimana kita bisa menyusun posisi-posisi tank kita itu di posisi yang strategis, kemudian juga power ups kita bisa digunakan untuk membantu pertahanan gitu. Jadi permainannya di situ. Developer game ini tampaknya mencoba menggabungkan antara permainan kartu dengan permainan tower defense ya. Jadi di mana bentuk-bentukannya ini adalah kartu-kartu yang dia di-shuffle secara random yang akan keluar di setiap gilirannya. Kemudian dari kartu-kartu tadi itu kita akan menyusun pertahanan kita. Dan ketika kita naik level ya, misalnya dari level 1 naik ke level 2 dan seterusnya begitu, itu ada beberapa pilihan ketika kita menang gitu ya, ketika kita mendapatkan victory begitu. Itu ada pilihan kita bisa menambahkan kartu dalam deck kita. Kemudian juga kita bisa menambahkan artifacts. Nah, artifacts ini di sini itu bentuknya seperti buff ya. Jadi ada yang sifatnya power ups menambahkan attack, ada power ups yang mengurangi health bar musuh dan lain semacamnya. Sebetulnya konsepnya cukup menarik ya, dan cukup menyita waktu. Awalnya saya mencoba kayak, ini kayaknya gamenya paling 15 menit, 10 menit udah bosan gitu. Ternyata ketika saya mencoba random aja gitu, main gitu, itu sudah menghabiskan rekaman roughnya itu sekitar 30 menit lebih gitu. Ini masih versi demo nih, apalagi versi fullnya kayaknya bakal menyita waktu saya game ini ya. Tapi seru. Ini gamenya seru banget, dan juga konsepnya juga cukup menarik menggabungkan dua hal tadi. Tapi kalau boleh diberikan masukan ini ya teman-teman Algorox ya, kayaknya game ini bakal lebih menarik kalau misalnya nanti di versi fullnya itu bakal ada special effect. Maksudnya gini, dulu saya suka game tower defense salah satunya karena dia memiliki efek yang keren-keren dan juga tampilan warna dan gambar yang sangat vibrant begitu ya. Kemudian contoh efeknya seperti ini nih, kayak misalnya nanti ada tower yang dia itu menggunakan mortar ya, ketika dia meledak mungkin ada efek knockback begitu. Atau juga di sini sih sudah ada teaser kayaknya bakal ada elemental tank gitu ya, elemental tower gitu. Tapi harapan saya elemental towernya bukan cuma memberikan serangan elemental saja gitu ya, tapi juga ada elemental effect-nya, harapannya gitu tuh. Kayak misalnya mungkin ada tank yang listrik gitu ya, dia punya thunder atau elektrik,
yang bisa merambat dari satu monster ke monster lainnya gitu, atau juga api yang merambat, atau mungkin yang angin gitu ya, bisa ada efek knockbacknya juga. Itu juga kayaknya cukup menarik tuh. Mungkin bisa dimasukkan nanti ya kalau misalnya di versi fullnya, barangkali gitu. Tapi overall ini cukup menarik menggabungkan antara tower defense dengan kartu ya. Jadi kita tidak asal menaruh saja di titik-titik tertentu, yang di masing-masing titik juga ada strateginya nih. Ada yang dia bisa menambahkan health, ada yang menambahkan attack, ada yang menambahkan attack speed, ada yang menambahkan range juga. Oh ya, saya lupa jelaskan juga, game ini itu di masing-masing tower atau masing-masing tank itu kita bisa lihat ada beberapa status ya. Ada attack-nya, kemudian attack speed-nya seberapa, range, dan juga HP-nya. Jadi di sini si towernya bukan cuma diem aja dan bisa nembak gitu, tapi juga musuhnya bisa nembak balik. Jadi juga strategi kita selain memposisikan tank atau tower, susah ya, tower ya. Soalnya tower defense nih, tower di tempat yang tepat, tapi juga kita strateginya gimana kalau misalnya si tower tadi itu rusak gitu. Jadi ini sebetulnya cukup menguras pikiran juga gitu, dan menarik dan seru sebetulnya. Dan satu harapan lagi teman-teman Algorox, ini banyak mintanya ya emang ya reviewer ya. Tapi satu lagi, kalau misalnya game ini bakal dirilis gitu ya, harapan saya ada versi untuk di mobile gitu. Karena game-game seperti ini nih, ini game-game racun yang bakal menyita banyak waktu, atau juga bakal membuat kita nggak kerasa nunggu waktu lama ketika kita memainkan handphone atau juga tab gitu. Ketika kita lagi di bandara, ketika kita lagi di stasiun, di mana gitu, atau lagi menunggu sesuatu gitu ya, motor lagi di servis, main game ini nih ya, itu pasti nggak bakal kerasa kayaknya 1 jam 2 jam juga bakal habis aja nih gara-gara main game Mini Tank Mayhem ini. Good luck ya untuk teman-teman Algorox, semoga Mini Tank Mayhemnya laris nanti ketika perilisannya. Dan saya tunggu sih untuk beberapa janji yang bakal ada katanya nih, karena di akhir stage-nya tadi katanya dijanjiin bakal ada gini, akan ada gini gitu. Semoga itu direalisasikan dan efeknya lah ditambah ya Algorox ya. Oke, kira-kira gitu kayaknya sih untuk review Mini Tank Mayhem. Jangan lupa kalau kamu suka game-game Indonesia dan mendukung perkembangan game-game lokal Indonesia, support channel ini. Dan juga jangan lupa untuk memberikan saran dan masukan game apa lagi nih yang bakal kita review. Willy Pramana out, dan tetap tonton Tombol Star Media.